Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Kita akan ke informasi selanjutnya. Iya. Pemirsa, kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Sorong, Papua Barat Daya diwarnai protes keras dari massa. Demonstran kecewa terhadap pengelolaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat yang dinilai merusak lingkungan di Raja Ampat. Kemarahan demonstran memuncak saat mengetahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia keluar melalui pintu belakang ruang transit bandara. Awalnya massa akan menemui Bahlil untuk mendesak pemerintah menutup segera tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan di Raja Ampat. Massa juga sempat membentangkan spanduk dan pamflet untuk menyoroti adanya kerusakan di Raja Ampat akibat tambang nikel. Di saat yang sama, Bahlil terbang menuju ke Raja Ampat, Papua Barat Daya, meninjau tambang nikel yang sempat disorot dunia internasional karena isu kerusakan lingkungan. Usai meninjau, Bahlil menyatakan akan mengevaluasi tambang secara menyeluruh, namun keputusan final baru akan diambil setelah kajian teknis selesai. Nanti kita evaluasi ya, kita evaluasi total, baru kemudian kita membuat keputusan ya. Sekarang kan penghentian sementara kan terjadi. Nanti kita lihat kan ada pasti Menteri juga LHK dari lingkungan. Keberadaan tambang nikel di Pulau Gak ini dikhawatirkan akan mencemari lingkungan dan mengganggu pariwisata di Raja Ampat. Peninjauan ini juga merupakan satu bentuk perhatian langsung negara atau pemerintah dalam rangka melihat langsung informasi atau temuan-temuan yang dilaporkan oleh Greenpeace terkait dengan dugaan kerusakan lingkungan di Raja Ampat yang merupakan daerah pariwisata dunia. Dari Pulau Gak, Raja Ampat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial gerakan tagar Save Raja Ampat yang menyuarakan keresahan masyarakat terhadap dampak buruk aktivitas tambang nikel. Menteri Kebudayaan Fadlizon ini menyebut kegiatan penambangan berpotensi mengganggu situs bersejarah dan merusak ekosistem. Ramai-ramai warganet menggaungkan gerakan Save Raja Ampat buntut dari aktivitas penambangan di sejumlah pulau yang mengancam kerusakan cagar budaya, ekosistem, dan keindahan alam. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan aktivitas pertambangan nikel di sejumlah pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya perlu dihentikan sementara. Menurutnya, kegiatan penambangan itu berpotensi mengganggu situs-situs bersejarah, merusak keindahan alam dan ekosistem yang ada di Pulau Raja Ampat. Lebih lanjut, Fadlizon mengaku akan berdiskusi dengan jajarannya untuk memantau situs-situs bersejarah di Raja Ampat yang berpotensi terancam akibat tambang nikel. Saya kira kita concern ya dengan apa yang terjadi di sana. Kita harapkan jangan ada satu penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem alam yang saya kira sangat indah di Raja Ampat. Ya, selain tentu saja juga situs yang menurut saya sangat baik gitu. Ini yang mungkin nanti harus dibicarakan bagaimana investasi dan kegiatan-kegiatan penambangan itu jangan sampai mengganggu situs-situs bersejarah, termasuk situs yang merupakan ekosistem alaman yang sudah baik terjaga selama ini. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan dirinya berencana meninjau lokasi tambang nikel Raja Ampat usai izin usaha pertambangan yang dihentikan sementara. Jadi insya Allah doakan saja, saya kebetulan ada rencana mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat, mau kunjungi sumur-sumur minyak di Sorong, di Fak-Fak sama BP di Bentuni. Nah, mungkin saya lihat celah-celah waktu saya di situ, saya akan mencoba karena ini masih dalam suasana hikmah. Sebelumnya, perusakan lingkungan di Raja Ampat viral di media sosial usai aksi protes aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat disuarakan oleh aktivis Greenpeace Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Pemirsa, momen bersejarah dilakukan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. Ini menjadi kali pertama bagi Menkyu mendatangi wilayah rawan konflik sebagai langkah nyata memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional di wilayah terdepan Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. Kunjungan ini menjadi momen bersejarah khususnya bagi Menteri Keuangan untuk pertama kalinya mengunjungi wilayah rawan konflik. Kehadiran Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan menciptakan komitmen sinergis kedua kementerian dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional termasuk di wilayah dengan tantangan strategis tinggi seperti Papua. Sinergi antara pertahanan dan keuangan negara ditunjukkan bukan sekedar wacana, melainkan sebagai langkah nyata memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional dari wilayah terdepan Indonesia. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon pertemuan antara Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat peringatan Hari Lahir Pancasila 2 Juni lalu. Ia menilai pertemuan itu bagus untuk semua pihak. Presiden Joko Widodo merespon pertemuan antara Megawati, Prabowo dan Gibran yang terjadi saat Hari Lahir Pancasila. Meski tak banyak bicara, Presiden Prabowo menyatakan pertemuan ketiga tokoh tersebut adalah hal yang bagus. Megawati berada dalam satu lokasi dengan Pak Prabowo, seperti apa? Ya, biasa saja. Bagus. Secara politis pesannya bagaimana, Pak? Ya, biasa saja. Bagus-bagus saja. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berada di satu momen yang sama dengan Gibran dan Presiden Prabowo. Momen keakraban itu terjadi pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2 Juni yang lalu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR terkait dengan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut dikirimkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI tanggal 26 Mei 2025 yang lalu. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua MPR dan Ketua DPR. Permohonan dalam surat tersebut adalah meminta kepada DPR dan MPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran. Namun pimpinan DPR mengaku belum menerima surat tersebut. Kebetulan reses, saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca. Jadi kesini buat lihat surat itu? Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di Sekjen, Pak. Sekjen lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana, Bang? Dari Abang sebagai penjelajah? Belum baca, gimana nanggapin itu. Tuntutan supaya Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan ternyata belum juga berhenti. Bahkan pasca pertemuan Gibran dan mantan Wapres Tri Sutrisno di upacara Hari Lahir Pancasila 2 Juni lalu. Surat tuntutan pemakzulan Gibran dikirimkan ke pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI. Polemik pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mengusulkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya. Para purnawirawan ini bahkan mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD RI Senin kemarin agar parlemen mempertimbangkan usulan ini. Terdapat 8 poin sikap surat tersebut. Salah satu yang didorong adalah pemakzulan Gibran. Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap dipanggil oleh ketiga lembaga ini untuk menjelaskan surat tersebut. Sebelumnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat menanggapi terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada bulan Mei lalu. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari purnawirawan dari TNI, itu tanggapannya gimana? Nah, ya.
Boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Dalam negara demokrasi ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan betul. Ya itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini terbuka untuk siapa saja karena Indonesia adalah negara demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai ijazah palsu, kini mantan Presiden Jokowi dituding menggunakan skripsi palsu agar bisa lulus kuliah. Jokowi pun menantang para penudingnya melapor ke polisi. Ditemui wartawan usai menunaikan sholat Id di kediamannya di Solo, Jokowi akan melayani dengan baik jika ada laporan ke polisi terkait dengan tuduhan skripsi palsu. Jokowi bahkan menantang tak hanya ijazah dan skripsi, tapi juga kartu keluarga dan KTPN serta SIM dan sertifikat tanahnya. Laporkan saja, setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Dengan Selebritas sekaligus staf khusus Menteri Pertahanan Deddy Corbuzier punya harta hampir 1 triliun rupiah. Nilai harta Deddy terungkap setelah ia menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN ke KPK. Selebritas sekaligus staf khusus Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik, Deddy Corbuzier, melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Pertanggal 8 Mei 2025, di laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara KPK, harta Deddy yang tertulis dengan nama Deddy Cahyadi mencapai hampir 1 triliun rupiah. Harta fantastis Deddy ini dalam berbagai bentuk, mulai dari 19 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tangerang, Banten, dan Medan, Sumatera Utara. Adapun harta kekayaan Deddy Corbuzier tercatat dengan total 953 miliar 21.579.571 rupiah. Yakni dengan rincian tanah dan bangunan senilai 66 miliar 599 juta 664.431 rupiah, alat transportasi dan mesin 2 miliar 195 juta rupiah, dan harta bergerak lainnya 496 miliar 152 juta 7.876 rupiah. Kemudian surat berharga senilai 386 miliar 130 juta 385.400 rupiah dan kas 21 miliar 677 juta 713.754 rupiah. Deddy Corbuzier dikenal sebagai presenter, YouTuber, mentalis, dan aktor. Sejak 11 Februari 2025, Deddy diangkat menjadi staf khusus Menteri Pertahanan. Pada 2022, Deddy juga mendapat pangkat Letnan Kolonel tituler dari Prabowo Subianto saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pelanggaran yang dilakukan anggota Polri dibahas oleh Wakapolri 2013-2014 Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno. Seharusnya tidak semua pelanggaran dikenakan pidana, tapi pelanggaran kode etik kita simak bersama dalam program To The Point aja Sindo News berikut ini.
Jadi saat kejadian Sambo kan saya juga mengikuti di situ. Jadi pasal obstruction of justice yang diterapkan pada anggota yang diduga lah datang ke TKP, kemudian bukan merusak atas perintah atau tidak sengaja atau menyebabkan TKP rusak dan sebagainya. Saya bilang kalau anggota bukan pelaku kejahatan kemudian mendatangi TKP dan mungkin ada unsur sengaja atau tidak sengaja ya merubah posisi-posisi TKP itu, nah, sebaiknya dikenakan tentang kode etik, gitu loh. Jangan langsung dipidana. Nah, saya membayangkan kalau semua petugas lalu lintas yang datang ke TKP kecelakaan lalu lintas sepeda motor kemudian salah menempatkan sepeda motor dan salah menempatkan korban dikasih gambar kapur kemudian dipoto. Loh, ini masuk pidana, berapa anggota polisi lalu lintas akan dipecat, gitu kan? Jadi TKP rusak itu sebetulnya makanan polisi yang paling enak kalau itu kasusnya terbuka, ya kan? Jadi sekali lagi tindakan yang diberikan kepada para junior saya yang dikenakan obstruction of justice itu sebetulnya langkah suatu kepanikan saja sehingga karena tindakan yang dilakukan oleh Pak Sambo dulu dianggap sangat merugikan instansi institusi Polri. Akhirnya semua yang terlibat di situ datang ke TKP juga dikenakan tindakan-tindakan yang pidana dan sebagian juga tindakan pelanggaran etika. Jadi bagi saya Hendra Kurniawan itu tidak ada pelanggaran pidananya. Dalamnya cukup dengan kode etik. Tapi bukan yang pemecatan si Hendra Kurniawan ini pemecatannya dari kode etik ya Pak, bukan dari pidana. Ya, kalau nggak salah sih dari kode etik, tapi sekarang balik lagi di polisi juga, polisi yang nyidang, yang mecat polisi juga yang mengembalikan lagi kan jatuhnya. Ya akhirnya kan kembali seperti itu. Coba kalau dari awal tidak dikena pidana, kan sebenarnya lebih bagus kena kode etik saja kan. Akhirnya kembali ke kode etik lagi. Gitu. Iya. Tapi kan gini Pak, waktu itu kan tekanan publik sangat kuat ya Pak ya. Ketika masalah Sambo ini kan emosi publik itu teraduk-aduk, bahkan ingin agar ini harus dihukum berat, dihukum mati segala macam. Nah mungkin sebagai pengalaman Bapak sebagai polisi yang sudah lama, itu ketika menghadapi tekanan publik kan pasti ya pernah menghadapi kasus yang tekanan publiknya sangat kuat Pak. Itu seperti apa Pak? Sebenarnya apakah itu bagian dari ujian seorang kepala polisi untuk menentukan saya harus bersikap di mana? Antara tekanan publik atau dengan keadilan gitu? Nah, ya tetap berpegang pada keadilan. Tekanan publik itu kan hanya temporari saja dan kita bisa menjawab. Itu loh. Jadi contoh waktu kasus di Poso ya. Iya, Poso. Di Poso kasus terpidana mati itulah. Jadi ada unjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi dapat tetap memaksa untuk dieksekusi pidana mati. Wow, kepalanya diikat itu tinggal matanya Bas. Sambil teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya udah kita terima aja. Kita terima di kantor Kejaksaan Tinggi. Saya jelaskan seperti ini. Apakah semuanya akan diproses seperti ini hukum nanti semua kejadian di Poso? Nah, mereka diam semua. Ini kasusnya seperti kita buka nih. Mereka mungkin kurang informasi. Setelah dibuka ya mereka bisa nerima, nggak ada masalah. Artinya kuncinya di transparansi ya Pak ya? Ya kuncinya transparansi dan komunikasi. Saya belajar itu dari kita beragama Islam. Kalau saya sedang bicara sama Allah itu bicara apapun sama Allah nggak pernah. Ranking Timnas Indonesia dalam peringkat FIFA menembus posisi 115 dunia. Informasinya usai jeda berikut, tetaplah di Sindo Sore.